adik-adik semua. Wah, luar biasa hari ini semua diberkati Tuhan. Sehat, kuat, penuh sukacita karena kita bisa kembali berjumpa dalam acara sekolah minggu secara online. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Berkati kami, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Berkati yang pimpin pujian dan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tahukah kalian bahwa kita memerlukan Tuhan Yesus di setiap langkah hidup kita? Baik dalam waktu suka, baik di waktu duka, baik di waktu sehat, di saat kita sakit, kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Yuk kita sekarang semua bangkit berdiri dan kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Jalan serta Yesus. Menjadi anak Tuhan dan berjalan bersama Tuhan Yesus, maka kita akan selalu happy, selalu bahagia. Happy ya, happy ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Yuk kita nyanyikan. Semakin mendalam.
mau mendengarkan firman Tuhan. Buka telinga, buka pikiranmu, buka hatimu. Kita akan menerima berkat firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita siapkan hati dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, pada hari ini sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Sucikan dan kuduskan hati kami, biar kami layak mendengarkan firman-Mu. Terlebih hamba-Mu yang menyampaikan sabda firman-Mu, kuduskan dan berkati keluarganya. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Siapkan hati telingamu, juga pikiranmu serta rohmu. Nana sudah siap? Oke, yuk sekarang kita lihat dulu gambar ini. Kalian tahu nggak sih, orang ini sedang berjalan di atas apa ya? Pinter. Yang satu berjalan di atas aspal. Satunya lagi? Ya, satunya lagi berjalan di atas rumput. Dan yang terakhir, berjalan di atas tanah. Kalian lebih suka yang mana? Jalan di atas tanah, di atas rumput, atau di atas aspal? Oh iya, kita tentunya lebih senang berjalan di atas daratan. Tapi bagaimana dengan berjalan di atas air? Siapa ya yang bisa berjalan di atas air? Terus bagaimana mungkin ada orang bisa berjalan di atas air? Kalian mau tahu lebih dalam lagi? Mau tahu lebih banyak lagi? Nah, yuk kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ambil dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Bagi yang punya Alkitab dan sudah bisa membaca, ambil Alkitabmu, bisa kamu baca, dan nanti baru melanjutkan melihat video ya. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 14 ayat 22 dan 23. Di sore hari, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke danau. Tetapi Tuhan Yesus pergi ke bukit untuk berdoa sampai malam. Lalu perahu murid-muridnya pun berlayar sampai ke tengah danau. Tiba-tiba perahu para murid terombang-ambing gelombang air karena angin. Kemudian mereka melihat seseorang yang berjalan di atas air. Para murid pun takut. Orang itu adalah Tuhan Yesus. Dia berkata, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus menjawab, "Tuhan, kalau itu Engkau, suruhlah aku datang padamu berjalan di atas air." Tuhan Yesus menjawab, "Datanglah." Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air. Karena Petrus merasakan tiupan angin, maka Petrus mulai takut. Tiba-tiba Petrus mulai tenggelam dan berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu Tuhan Yesus memegang Petrus dan berkata, "Hai, orang kurang percaya, kenapa bimbang?" Mereka lalu naik ke perahu, dan para murid berkata, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Akhirnya angin pun reda, dan mereka sampai ke pantai.
Kalian sudah lihat videonya kan? Dari video tadi, dari pelajaran di Matius 14 ayat 22 sampai 33, yang kita bisa pelajari adik-adik. Yang pertama, Tuhan Yesus berkuasa atas alam semesta. Tuhan berkuasa atas laut, gunung, langit, angin, planet-planet dan semesta, serta alam yang ada di bumi ini. Misalnya hutan belantara, pegunungan, tanaman, semuanya. Tuhan punya kuasa, itu sebabnya Tuhan bisa membuat badainya reda, bisa membuat angin sakalnya berhenti. Karena Tuhan punya kuasa atas alam semesta. Yang kedua, kita belajar hari ini bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas kehidupan manusia. Ya, kita masih menjadi bayi lahir, kemudian jadi anak-anak, jadi anak pemuda-pemudi atau ABG, jadi orang dewasa, jadi orang tua, bahkan jadi kakek dan nenek dan sampai meninggal, Tuhan punya kuasa atas hidup kita. Ya, karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah pencipta kita, yang menciptakan setiap kita. Jadi Tuhan punya kuasa, artinya setiap aspek atau setiap kuasa hidup kita itu ada dalam kendali Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, yang ketiga, kita belajar bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas persoalan atau masalah hidup kita. Atas ketakutan, atas kesedihan, atas kebingunganmu. Baik ketika engkau sakit, Tuhan berkuasa atas sakit penyakit. Ketika engkau sedang mengalami kekalahan, apapun persoalan dan masalah hidup kita, mungkin kita nggak pinter gitu ya. Kalau pelajaran apapun susah untuk mengerti, Tuhan punya kuasa untuk mengatasi persoalan dan masalahnya. Tuhan punya kuasa atas hidup kita. Sehingga ketika kita berdoa, meskipun kita masih anak-anak ataupun orang dewasa, sama-sama didengar dan diperhatikan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan punya kuasa untuk membuat alam semesta ini menjadi berubah karena kehendaknya. Itu semua terjadi karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi membuat angin sakal berhenti, membuat badai berhenti, mau menolong murid-muridnya yang sedang mendayung dengan susah payah, membuat Petrus dapat berjalan di atas air. Itu semua dilakukan oleh Tuhan karena Tuhan berkuasa. Dan lihatlah, ketika Tuhan yang berkuasa itu kita mintai tolong, seperti Petrus waktu dia kena angin sepoi-sepoi dan dia mulai tenggelam dan dibilang, Tuhan Yesus tolong aku. Lalu Tuhan Yesus datang menolongnya, maka selamatlah dia. Bukan hanya Petrus, tapi semua satu perahu yang berisi murid-murid Tuhan Yesus selamat sampai ke tujuan, menyeberang danau. Nah, adik-adik semua, ayo bagi kita yang mungkin selama ini masih meragukan kuasa Tuhan, masih pusing dengan masalahmu sendiri, masih pusing dengan pemikiranmu sendiri dan usahamu sendiri, kita libatkan Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Waktunya ayat hafalan. Lukas 1 ayat 37.
Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yuk kita semua berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk berkat firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Begitu juga dengan pimpinan dan urapan-Mu sepanjang kami beribadah sekolah minggu. Mari Tuhan Yesus, Engkau memberkati agar setiap kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Kami mempercayai dan mengandalkan Tuhan yang penuh kuasa sebagai pemimpin di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas sekolah minggu hari ini. Terima kasih atas hidup kami. Terima kasih atas berkat-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua anak-anak sekolah minggu yang sudah ikut beribadah. Memberkati semua guru-guru sekolah minggu. Memberkati orang tua kami. Biar hidup kami senantiasa ada dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Pertemukan kami kembali minggu depan dalam acara ibadah sekolah minggu online berikutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, jangan lupa untuk mengerjakan tugas sekolah minggu hari ini. Caranya adalah kalian yang sudah menerima kertas, kalian mencari perbedaan antara gambar di sebelah kiri dan sebelah kanan. Temukan perbedaannya, beri tanda lingkaran, kemudian fotokan dan dikirim ke grup sekolah minggu online. Bagi anak-anak yang mengumpulkan tugas akan mendapatkan hadiah pada minggu berikutnya. Jangan lupa persiapkan hatimu karena sebentar lagi kita akan masuk ke Hari Raya Paskah. Hari di mana kita menerima kemerdekaan karena Tuhan Yesus berkorban dan mati di kayu salib serta bangkit untuk kita semua. Adik-adik sekolah minggu yang penuh dengan kasih Tuhan, kalian jangan lupa mengajak teman-temanmu, saudaramu untuk ikut ibadah sekolah minggu online minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa. Bye-bye.